Bab 111. Lu Yao semula yakin bahwa dengan tingkat kultivasi yang telah ia capai, ia mampu menginjak-injak Lu Ming dan mempermalukannya berkali-kali lipat. Ia membayangkan bisa membalas seluruh penghinaan yang pernah ia terima. Namun setelah keluar dari pengasingan, Lu Yunxiong memberitahunya bahwa Lu Ming telah membunuh Yao Tianyu, naik ke peringkat perunggu, dan akan berpartisipasi dalam kompetisi besar 4 aula. Kabar itu membuatnya tertegun. Ia sulit mempercayainya dan bahkan merasa seolah salah dengar. Keyakinan yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap. Ia telah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk berkultivasi, namun jaraknya dengan Lu Ming justru semakin jauh. Lu Yunxiong menggertakkan gigi dengan wajah muram, menyalahkan takdir yang seolah memberi bakat luar biasa kepada Lu Ming. Lu Yao berusaha menenangkan diri dengan menyatakan bahwa sehebat apapun Lu Ming, ia tetap bukan apa-apa di hadapan Duan Mu Lin. Beberapa pemuda keluarga Duan Mu yang duduk di sekitar mereka ikut mencibir. Mereka menyatakan bahwa Lu Ming tidak mungkin melaju jauh dalam kompetisi ini. Jika ia bertemu jenius keluarga Duan Mu, ia pasti akan dilumpuhkan. Bahkan bila beruntung masuk 30 besar, ia akan segera ditantang dan disingkirkan. Mendengar itu, Lu Yunxiong merasa lega. Dengan kehadiran para jenius keluarga Duan Mu, ia yakin Lu Ming tidak akan bisa bertahan lama. Sementara itu, Lu Ming sama sekali tidak mengetahui pembicaraan tersebut. Di atas arena, puluhan ribu pasang mata tertuju pada 60 peserta. Ada yang penuh semangat hingga wajah memerah, ada yang mengepalkan tangan dengan tatapan penuh permusuhan, dan ada pula yang tenang serta terkendali. Lu Ming tersenyum tipis, matanya dipenuhi harapan. 30 nama pertama diundi oleh para tetua berjubah perak, kemudian mereka kembali mengundi untuk menentukan lawan masing-masing. Lu Ming termasuk dalam 30 nama pertama yang dipanggil. Setelah proses undian selesai, ia mendapatkan nomor 46. Nomor tersebut milik Yun Feng dari Aula Kura-Kura Onyx. Feng Wu dan Hua Qi menilai Lu Ming cukup beruntung. Namun bagi Lu Ming, siapapun lawannya tidak menjadi persoalan. Baginya, setiap pertarungan adalah kesempatan untuk membuktikan diri. Dentang lonceng bergema merdu, menandakan dimulainya kompetisi besar 4 aula secara resmi. Tetua berjubah perak mengingatkan aturan utama bahwa tidak boleh ada yang membahayakan nyawa lawan, dan tidak boleh menggunakan pil peningkat kekuatan tempur. Selain itu, segala cara diperbolehkan. Pertarungan pertama diumumkan, nomor 60 melawan nomor 23. Nomor 60 adalah Liu Hui dari Aula Burung Vermilion, seorang pendatang baru di peringkat perunggu. Ia melangkah ke arena dengan penampilan sederhana. Lawannya, Duan Mu Yunchong dari keluarga Duan Mu memasuki arena dengan beberapa lompatan ringan dari area Aula Harimau Putih. Sejak awal, Duan Mu Yunchong menunjukkan sikap arogan. Ia memandang rendah Liu Hui dan mencemoohnya. Murid-murid Aula Burung Vermilion langsung dipenuhi kemarahan melihat penghinaan tersebut. Mereka membalas dengan sorakan dan keyakinan bahwa aula mereka tidak akan mudah disingkirkan. Di atas ring, Liu Hui tidak banyak bereaksi. Wajahnya muram, namun matanya dipenuhi tekad. Ia menggenggam gagang pedangnya dan tiba-tiba melesat maju. Pedangnya terhunus dan berubah menjadi cahaya perak yang menusuk ke arah Duan Mu Yunchong. Teknik pedang tingkat hitam tingkat rendah itu telah mencapai tingkat kedua. Namun Duan Mu Yunchong mencibir dan dengan teknik gerakan tingkat hitam tingkat rendah, ia menghindar dengan lincah. Hampir bersamaan ia melancarkan teknik telapak tangan tingkat hitam tingkat rendah. Kedua teknik bela diri itu ia padukan dengan mulus, meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Serangan pedang Liu Hui meleset. Ia mencoba menghindar, namun sudah terlambat. Terpaksa ia mengangkat tangan untuk menangkis. Benturan keras terjadi dan tubuh Liu Hui terlempar lebih dari 10 meter. Wajahnya memucat dan darah menyembur dari mulutnya. Duan Mu Yunchong merasa tersinggung karena Liu Hui masih mampu menahan satu gerakannya. Ia ingin mengakhiri pertarungan dengan satu serangan demi menjaga harga dirinya. Dengan kecepatan seperti bayangan, Duan Mu Yunchong muncul di belakang Liu Hui dan kembali melancarkan telapak tangan. Liu Hui mencoba membalas dengan ayunan pedang ke belakang, namun karena luka yang dideritanya, reaksinya terlambat. Telapak tangan itu menghantam dada Liu Hui. Ia kembali memuntahkan darah dan terhuyung mundur. Tanpa memberi kesempatan bernapas, Duan Mu Yunchong mendekat dan kali ini menghantam wajahnya. Tamparan keras menggema di arena. Tubuh Liu Hui terlempar. Namun Duan Mu Yunchong belum puas. Ia mengejar dan kembali menamparnya hingga Liu Hui jatuh ke tanah. Di hadapan puluhan ribu penonton, Duan Mu Yunchong mempermalukan Liu Hui tanpa belas kasihan. Murid-murid Aula Burung Vermilion dipenuhi amarah.
Mereka tidak dapat menerima perlakuan tersebut, karena bagi seorang pendekar, kekalahan mungkin dapat diterima, tetapi penghinaan adalah luka yang jauh lebih dalam. Aura kompetisi pun berubah menjadi lebih panas. Keangkuhan keluarga Duan Mu telah menyalakan bara kemarahan yang perlahan membesar di dalam hati banyak orang, termasuk Lu Ming, yang menyaksikan semuanya dengan tatapan semakin tajam. Bab 112. Duan Mu Yuncong menanggapi kemarahan para murid Aula Burung Vermilion dengan sikap meremehkan. Ia menyatakan bahwa Liu Hui hanyalah sampah yang menolak menyerah sejak awal. Menurutnya, dengan kekuatan tempur serendah itu, Liu Hui memang pantas dipermalukan. Kemarahan para murid Aula Burung Vermilion semakin membara. Pang Xi, Hua Qi, dan Feng Wu sama-sama menggertakkan gigi. Namun di tribun tertinggi, pemimpin sekte pedang mistik tetap tanpa ekspresi, seolah kejadian di arena tidak cukup berarti untuk menggoyahkan emosinya. Kepala Aula Harimau Putih justru tersenyum tipis sambil mengelus jenggotnya, sedangkan kepala Aula Burung Vermilion mengernyitkan dahi. Di atas ring, Duan Mu Yuncong berjalan mendekati Liu Hui yang tergeletak dan menginjak tubuhnya dengan tatapan merendahkan. Murid-murid Aula Burung Vermilion berseru agar Liu Hui segera mengakui kekalahan dan menghentikan penderitaannya. Dengan penuh rasa terhina, Liu Hui akhirnya menyatakan kekalahan. Namun Duan Mu Yuncong tidak berhenti. Ia kembali mempermalukan Liu Hui, bahkan menendangnya hingga terpental. Para murid Aula Burung Vermilion menuduhnya melanggar aturan karena menyerang setelah lawan mengakui kekalahan. Duan Mu Yuncong berdalih bahwa ia tidak menggunakan kekuatan dan hanya mengangkat kaki secara wajar. Tetua berjubah perak di arena sebenarnya menyadari pelanggaran itu. Namun suara kepala Aula Harimau Putih terdengar dari tribun, menegur ringan agar Duan Mu Yuncong lebih berhati-hati lain kali. Dengan tekanan dari kepala aula tersebut, tetua berjubah perak akhirnya mengumumkan kemenangan Duan Mu Yuncong. Kemurkaan murid-murid Aula Burung Vermilion semakin menjadi. Feng Wu mengutuk kesombongan keluarga Duan Mu. Di tengah kemarahan itu, mata Lu Ming berkilat dingin. Ia menyatakan dengan tenang bahwa Duan Mu Yuncong tidak akan dapat bersikap sombong terlalu lama. Pertandingan pun berlanjut. Pertarungan demi pertarungan berlangsung sengit. Para jenius dalam daftar perunggu menunjukkan kekuatan tempur jauh di atas rata-rata. Teknik bela diri tingkat tinggi dan berbagai keterampilan rahasia dipamerkan silih berganti. Khususnya para jenius 10 besar, mereka mampu mengalahkan lawan hanya dalam satu gerakan. Beberapa jam berlalu dan lebih dari 20 pertandingan selesai. Tersisa beberapa pertandingan lagi sebelum babak pertama berakhir. Tetua berjubah perak kemudian mengumumkan pertandingan antara nomor 51 melawan nomor 46. Nomor 51 kini adalah Lu Ming, menggantikan Yao Tianyu. Nomor 46 adalah Yun Feng dari Aula Kura-Kura Onyx. Pengumuman itu memicu perbincangan luas. Banyak yang menilai Lu Ming sangat beruntung karena kekuatannya saat mengalahkan Yao Tianyu diperkirakan setara dengan peringkat sekitar 40. Yun Feng dianggap bukan lawan yang terlalu berat baginya. Di area Aula Harimau Putih, Lu Yunxiong menggertakkan gigi melihat keberuntungan Lu Ming. Beberapa pemuda keluarga Duan Mu mencibir dan berpendapat bahwa sekalipun Lu Ming masuk 30 besar, ia tetap akan dipermalukan saat ditantang nanti. Lu Ming tidak memedulikan semua itu. Ia bangkit dan melangkah ke arena. Pang Xi menyemangatinya dengan penuh keyakinan, meski sebagian besar murid Aula Burung Vermilion memilih diam karena khawatir Lu Ming hanya akan mempermalukan diri sendiri jika nantinya ditantang. Yun Feng, pemuda bertubuh tegap dari Aula Kura-Kura Onyx, memasuki arena dengan langkah mantap. Ia menatap Lu Ming dengan serius dan menyatakan akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Lu Ming menjawab dengan tenang bahwa ia juga tidak akan menahan diri. Yun Feng segera memusatkan seluruh perhatian. Aura dahsyat menyembur dari tubuhnya. Cahaya merah menyala dan seekor badak hitam meraung di belakangnya, menandakan garis keturunannya aktif dengan 4 cakra bersinar. Ia melesat maju dan menebaskan pedang dengan kekuatan penuh. Teknik bela diri tingkat hitam tingkat rendah yang ia kuasai baru saja menembus tingkat ketiga di bawah tekanan pertarungan ini. Cahaya pedang yang dahsyat seolah mampu membelah udara. Beberapa tetua dari Aula Kura-Kura Onyx bersorak melihat terobosan Yun Feng. Banyak yang berpikir Lu Ming kini dalam bahaya. Namun Lu Ming justru tersenyum tipis. Ia melangkah maju tanpa ragu. Tombak panjang di tangannya bergerak membentuk lengkungan seperti bulan sabit. Teknik tombak yang kuat dilepaskan dengan presisi sempurna. Benturan keras mengguncang arena, suara dentuman bergema dan seluruh ring terasa bergetar. Dalam sekejap, satu sosok terlempar seperti bola meriam, meluncur lebih dari 30 meter sebelum terhenti dengan lutut menghantam lantai dan darah menyembur dari mulutnya. Sosok itu adalah Yun Feng.
Hanya dengan satu gerakan, Lu Ming telah mengalahkannya. Perbedaan kekuatan di antara mereka begitu jelas, hingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Seluruh arena terdiam. Bahkan terobosan Yun Feng yang baru saja terjadi tidak mampu mengubah hasil. Banyak yang memperkirakan Lu Ming akan menang, namun tidak ada yang menyangka kemenangan itu akan semudah ini. Lu Ming berdiri tegak di atas arena, tombaknya masih bergetar ringan, sementara gelombang keterkejutan menyapu seluruh penonton. Bab 113. Perbedaan kekuatan antara Lu Ming dan Yun Feng begitu jelas hingga banyak orang menyadari bahwa mereka sama sekali tidak berada di tingkat yang sama. Sejumlah murid memperkirakan kemampuan Lu Ming sudah cukup untuk masuk 30 besar, bahkan mungkin lebih tinggi. Banyak yang terkejut melihat kecepatan perkembangannya yang begitu menakutkan. Sorakan akhirnya pecah dari aula burung vermilion. Pangxi berteriak penuh semangat, disusul murid-murid lain yang kini berani menyemangati Lu Ming tanpa rasa khawatir. Mereka merasa bangga atas penampilan luar biasa yang baru saja ditunjukkan. Di tribun, kepala aula burung vermilion mengelus janggutnya dengan ekspresi puas dan memuji ketajaman penilaian Mulan. Mulan sendiri menatap sosok Lu Ming di arena dengan mata berbinar penuh harapan. Ia merasa Lu Ming mungkin suatu hari bisa memasuki tempat yang selama ini hanya menjadi impian. Kepala aula sempat terdiam, menghela napas pelan, menyadari bahwa jalan menuju tempat itu masih sangat jauh, namun ia tidak lagi membantah keyakinan Mulan. Di area aula Harimau Putih, suasana sangat berbeda. Lu Yunxiong dipenuhi amarah karena tidak menyangka Lu Ming sekuat itu. Lu Yao menatap arena dengan wajah dingin, matanya berkilat penuh kebencian. Dalam hatinya, ia menolak menerima kenyataan bahwa seseorang yang pernah ia tinggalkan kini tumbuh begitu kuat. Ia tidak rela melihat Lu Ming melampauinya. Seluruh perhatian kembali tertuju pada arena. Bahkan pemimpin sekte pedang mistik yang sebelumnya tampak acuh kini menunjukkan sedikit perubahan ekspresi ketika suara Lu Ming terdengar jelas menyatakan bahwa ia mengakui kekalahan. Keheningan menyelimuti seluruh arena. Semua orang tercengang. Yang menyatakan menyerah bukan Yun Feng, melainkan Lu Ming sendiri. Tidak ada yang dapat memahami apa yang sedang terjadi. Para dekan, tetua berjubah perak, tetua berjubah emas, bahkan Mulan dan para murid aula burung vermilion terdiam dalam kebingungan. Lu Ming telah menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menang dan melaju ke 30 besar, namun ia justru memilih mundur. Banyak yang bertanya-tanya apa maksud sebenarnya di balik tindakan itu. Tetua berjubah perak di arena memastikan kembali keputusan tersebut sebelum akhirnya mengumumkan kemenangan Yun Feng. Lu Ming tersenyum tenang dan kembali ke area aula burung vermilion. Feng Wu menatapnya dengan tajam, menuntut penjelasan, namun Lu Ming hanya menjawab bahwa mereka akan segera mengerti. Pangxi menggaruk kepala dengan bingung, sementara Huaci tersenyum samar seolah memahami sesuatu yang belum dipahami orang lain. Kompetisi berlanjut hingga seluruh 30 pertandingan selesai. Dari 4 pendatang baru yang paling diperhatikan, hanya 2 yang berhasil maju. Feng Xinglie tersingkir setelah bertemu lawan kuat, sementara Lu Ming memilih mengakui kekalahan. Namun babak belum benar-benar berakhir. Para tetua dari 4 aula bersama perwakilan pemimpin sekte dan 2 tetua berjubah emas bermusyawarah untuk memilih 10 penantang. Keputusan ini diambil demi keadilan bagi para jenius yang mungkin tersingkir karena bertemu lawan terlalu kuat sejak awal. Tak lama kemudian nama-nama penantang diumumkan. Di antara mereka terdapat Wu Jin, Huang Fei, dan juga Lu Ming. Sebagian murid aula burung vermilion langsung memahami situasinya. Mereka menyadari bahwa dengan kekuatan yang telah diperlihatkan, Lu Ming pasti mendapat kesempatan menantang kembali. Strateginya mulai terlihat jelas. Tetua berjubah perak mempersilakan para penantang memilih target mereka. Begitu pengumuman selesai, sosok Lu Ming melompat ke arena tanpa ragu. Arena kembali gempar. Ia baru saja mengakui kekalahan, namun kini menjadi orang pertama yang maju untuk menantang. Lu Ming berbalik menghadap aula Harimau Putih. Tombak panjangnya terangkat dan suaranya terdengar dingin serta tegas ketika ia menantang Duan Mu Yunchong untuk naik ke arena. Sekejap kemudian banyak orang memahami rencananya. Lu Ming sengaja menunjukkan kekuatan dahsyat dengan mengalahkan Yun Feng dalam satu gerakan. Ia tahu bahwa meskipun mengakui kekalahan, ia tetap akan dipilih sebagai penantang. Dengan cara itu, ia memperoleh hak untuk menantang siapapun yang ia inginkan. Tujuannya jelas, ia ingin membalas penghinaan yang dilakukan Duan Mu Yunchong terhadap Liu Hui dan aula burung vermilion. Di tribun tertinggi, pemimpin sekte pedang mistik menatap Lu Ming dengan minat yang semakin besar. Ia mengakui dalam hati bahwa pemuda ini memang tidak sederhana. Seluruh arena pun kembali bergemuruh oleh diskusi dan spekulasi. Ketegangan meningkat tajam,
karena semua orang tahu bahwa pertarungan berikutnya bukan sekadar duel biasa, melainkan benturan harga diri antara dua aula yang telah dipanaskan oleh kesombongan dan kemarahan. Bab 114. Arena pertempuran masih dipenuhi gema sorak dan amarah yang belum surut. Strategi yang sebelumnya dirancang dengan cermat kini menampakkan hasilnya. Perhitungan yang dilakukan Lu Ming terbukti tepat. Ia sengaja mengakui kekalahan di waktu yang dipilih dengan penuh pertimbangan, memastikan dirinya tetap berada dalam posisi untuk menantang sekaligus membela kehormatan Liu Hui. Kecerdikan itu membuat sebagian murid tersadar bahwa setiap langkahnya telah diperhitungkan jauh sebelum pertarungan dimulai. Di sisi lain arena, luka Liu Hui telah stabil. Rasa syukur memenuhi tatapannya. Murid Aula Burung Vermilion yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan kini memandang Lu Ming dengan hormat dan harapan. Namun suasana berbeda terlihat di barisan Aula Harimau Putih, khususnya keluarga Duan Mu. Amarah dan niat balas dendam membakar wajah-wajah mereka. Mereka merasa kehormatan keluarga telah disentuh dan tidak mungkin dibiarkan tanpa balasan. Duan Mu Yuncong melangkah ke arena dengan keyakinan penuh. Gerakannya ringan namun syarat tekanan, seolah bayangan maut yang menyelinap tanpa suara. Aura membunuh menyelimuti dirinya. Ia yakin bahwa dengan teknik gerakan kelas hitam yang dikuasainya, ia mampu menekan Lu Ming dalam jarak dekat. Pertarungan dimulai seketika. Duan Mu Yuncong melesat seperti kilat, tubuhnya bergetar dalam kecepatan yang memecah pandangan. Namun Lu Ming tetap berdiri tegak tanpa niat menghindar. Saat jarak menyempit, tombak panjang di tangannya bergetar dan menebas udara. Satu sabit cahaya meluncur memotong ruang di hadapan, memaksa Duan Mu mundur dengan tergesa. Tidak berhenti di situ, Duan Mu Yuncong mengaktifkan teknik ilusi tingkat kedua. 3 sosoknya muncul sekaligus, menyerbu dari berbagai arah. Teknik ini dikenal sulit ditembus karena mencampur nyata dan palsu dalam satu gerakan. Namun Lu Ming menanggapi dengan tenang. Tombaknya menyapu 2 bayangan di depan, sementara tinjunya menghantam sosok di belakang. Ilusi runtuh dalam sekejap, menyisakan tubuh asli Duan Mu yang terpental akibat benturan keras. Kejutan memenuhi wajah Duan Mu Yuncong. Dalam jarak jauh ia tidak unggul, dan dalam jarak dekat pun ia kalah kekuatan. Tubuh fisik Lu Ming yang telah mencapai tahap kedua berpadu dengan kultivasi puncak tingkat 8 menjadikannya lawan yang jauh lebih tangguh dari 2 bulan sebelumnya. Gelombang udara dari getaran tombak kembali menghantam, memaksa Duan Mu bertahan dengan telapak tangan yang memerah oleh ledakan garis darahnya. Namun keunggulan itu tidak cukup. Tombak Lu Ming melesat lurus, menghantam pertahanan Duan Mu. Suara tulang retak terdengar jelas, disusul jeritan yang memecah arena. Tubuh Duan Mu terlempar seperti layang-layang putus tali. Lu Ming tidak memberi ruang bernapas. Dengan langkah awan melayang, teknik tingkat tinggi kelas kuning yang telah ia latih hingga tingkat ke-6, ia mengejar lawan yang masih melayang di udara. Serangan berikutnya menghantam dari bawah, mengangkat tubuh Duan Mu lebih tinggi sebelum jatuh keras ke tanah. Kesadarannya nyaris pudar, dan niat menyerah tak sempat terucap. Seluruh arena terdiam. Murid-murid perak saling berpandangan dengan wajah terkejut. Mereka menyadari bahwa teknik tombak Lu Ming telah mendekati tingkat ke-4, sementara kekuatan fisik dan penguasaan geraknya melampaui perkiraan siapapun. Namun yang tidak diketahui kebanyakan orang, Lu Ming belum memperlihatkan seluruh kemampuannya. Seni pengendalian senjata api yang telah ia kuasai hingga tingkat ke-4 masih tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Di bawah langit sekte yang bergolak, nama Lu Ming perlahan menanjak, bukan sekadar sebagai murid berbakat, melainkan sebagai sosok yang mulai mengguncang keseimbangan kekuatan. Bab 115. Keheningan sesaat menyelimuti Aula Harimau Putih setelah Duan Mu Yuncong dipermalukan tanpa ampun. Para anggota keluarga Duan Mu tercengang, sulit menerima kenyataan bahwa salah satu kebanggaan mereka dipukul jatuh sedemikian rupa. Amarah membuncah, namun aturan sekte membatasi langkah mereka. Lu Ming tetap berdiri di arena dengan ekspresi tenang. Ia menegaskan bahwa Duan Mu Yuncong belum mati dan belum mengakui kekalahan saat serangan terus dilancarkan. Secara aturan, tidak ada pelanggaran yang terjadi. Ucapan itu membuat keluarga Duan Mu terdiam dalam kemarahan yang tertahan. Serangan terakhir kembali menghantam tubuh Duan Mu Yuncong, membuatnya terpental keras. Di panggung kehormatan, para kepala aula menunjukkan sikap berbeda. Kepala aula kura-kura hitam dan aula naga biru tampak menikmati jalannya pertarungan. Kepala aula harimau putih memancarkan aura muram yang menekan. Sementara itu, kepala aula burung vermilion tidak mampu menyembunyikan kepuasannya. Teriakan agar Duan Mu Yuncong mengakui kekalahan menggema dari aula harimau putih. Namun tubuhnya telah hancur dan kesadarannya kabur.
Lu Ming terus mengendalikan kekuatan tombaknya dengan presisi, memastikan lawannya tidak tewas namun menderita kekalahan telak. Tubuh Duan Mu Yuncong penuh luka, tulang-tulangnya patah, darah dan busa bercampur di sudut mulutnya. Lu Ming menginjak tubuhnya dan menatap dingin dari atas. Ketakutan yang mendalam akhirnya memaksa Duan Mu Yuncong menyerah. Ia mengakui kekalahan dengan suara yang gemetar. Tawa meledak dari berbagai penjuru arena. Bagi keluarga Duan Mu, pemandangan itu menjadi aib yang sulit ditanggung. Lu Ming kemudian menyingkirkan kakinya, namun satu tendangan tambahan membuat tubuh Duan Mu Yuncong terlempar puluhan meter sebelum berhenti. Tuduhan pelanggaran aturan kembali dilontarkan, tetapi Lu Ming menepisnya dengan alasan bahwa lawannya sendiri yang menghalangi langkahnya. Alasan itu membuat pihak Duan Mu tidak mampu membalas selain dengan kemarahan yang membara. Tetua berjubah perak mengumumkan kemenangan Lu Ming. Aula burung vermilion meledak dalam sorak kemenangan. Rasa puas memenuhi dada para muridnya. Mereka merasakan kebanggaan yang lama terpendam akhirnya terlampiaskan. Duan Mu Yuncong yang sebelumnya arogan, kini tak ubahnya sosok tak berdaya. Saat Lu Ming hendak meninggalkan arena, sebuah raungan keras mengguncang udara. Duan Mu Yunyang melangkah maju. Sosok berjubah merah itu memancarkan tekanan yang jauh lebih kuat. Ia adalah raja murid baru 3 tahun lalu, dan kini menduduki peringkat kedua perunggu. Reputasinya besar, meski selalu berada di bawah bayang-bayang Zhang Muyun yang menempati posisi pertama. Tatapan Duan Mu Yunyang dingin dan penuh ancaman. Ia memperingatkan Lu Ming tentang konsekuensi dari tindakannya. Tekanan yang terpancar darinya membuat banyak murid terdiam. Desas-desus tentang kekuatannya bukan sekadar cerita kosong. Ia pernah mengalahkan seorang master bela diri hebat tingkat 1, melompati satu ranah besar dalam pertarungan. Sebagian besar murid tidak percaya Lu Ming dapat menandingi sosok seperti itu saat ini. Bahkan mereka yang mendukungnya merasakan kekhawatiran. Namun Lu Ming tetap tenang dan menyambut tantangan itu tanpa gentar. Keberaniannya membuat seluruh arena kembali bergemuruh. Di sudut aula naga biru, Zhang Muyun berdiri dengan sikap santai namun berwibawa. Aura seorang pemimpin terpancar alami darinya. Di sampingnya Zuo Yirong memperhatikan dengan penuh minat. Zhang Muyun menilai bahwa bakat Lu Ming luar biasa dan kelak akan menjadi lawan sepadan, meski untuk saat ini ia masih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Hari itu, nama Lu Ming semakin mengguncang sekte. Ia bukan lagi sekadar murid berbakat, melainkan sosok yang berani menantang kekuatan peringkat atas. Di bawah langit sekte yang luas, bayangan pertarungan besar mulai terbentuk, menandai babak baru dalam jalan panjang Sang Kaisar Naga. Bab 116. Lu Ming tidak menanggapi ancaman Duan Mu Yunyang dengan banyak kata. Ia berbalik dan meninggalkan arena, langkahnya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika kembali ke aula burung vermilion, Liu Hui menyambutnya dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Namun Lu Ming menjelaskan bahwa tindakannya bukan semata demi membela seseorang. Ia memang tidak menyukai kesewenang-wenangan keluarga Duan Mu, terlebih lagi di antara mereka telah lama terjalin permusuhan. Penjelasan itu membuat banyak murid aula burung vermilion tertegun. Mereka sulit memahami cara berpikir Lu Ming. Hanya karena tidak menyukai sikap lawan, ia rela naik ke arena dan menghancurkan Duan Mu Yuncong tanpa ragu. Bagi mereka, keberanian itu terasa hampir tak masuk akal. Kompetisi terus berlanjut dengan sengit. Setiap peserta mengerahkan kemampuan terbaiknya demi mempertahankan posisi. Hingga malam tiba, seluruh tantangan hari itu selesai. Termasuk Lu Ming, 5 orang berhasil menggantikan 5 posisi sebelumnya di antara 30 besar. Daftar 30 murid terkuat akhirnya terbentuk. Aula burung vermilion hanya mengirim 5 wakil ke dalam 30 besar. Aula kura-kura hitam juga 5. Aula naga biru memiliki 8, sedangkan aula harimau putih mendominasi dengan 12 wakil. Di antara pendatang baru yang paling diperhatikan, Feng Xinglie tereliminasi karena usianya masih terlalu muda dan waktu bergabungnya belum lama. Sebaliknya, Lu Ming tampil sebagai kuda hitam, menembus 30 besar di tahun pertamanya. Ling Kong dan Duan Mu Yunyang pun lolos dengan mudah. Banyak murid membicarakan nama Lu Ming. Ia dianggap tidak dapat dinilai dengan standar biasa. Kemajuannya terlalu cepat dan sulit dijelaskan. Kompetisi hari itu ditutup dan akan dilanjutkan keesokan pagi. Keesokan harinya, 30 besar bersiap memasuki babak undian. Tetua berjubah perak kembali memimpin proses. 15 nama dipilih secara acak, lalu masing-masing menentukan lawan mereka. Lu Ming memperoleh nomor 12. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia merasa akhirnya akan menghadapi lawan yang benar-benar kuat. Ketika kembali ke tempat duduk, Mulan dan rekan-rekannya segera menanyakan hasil undian.
Nomor 12 berarti ia akan berhadapan dengan Gucing dari Aula Naga Biru. Nama itu membuat sebagian murid terdiam. Gucing dikenal sebagai salah satu petarung tangguh di daftar perunggu. Banyak yang menilai Lu Ming kemungkinan besar akan kalah, namun Lu Ming hanya tersenyum tanpa menjelaskan apapun. Di sudut bibirnya tersimpan keyakinan yang tak terucap. Pertandingan pertama hari itu mempertemukan Pu Sichong dengan Ling Kong. Sorotan langsung tertuju pada Ling Kong, raja pendatang baru 2 tahun lalu dari Aula Harimau Putih. Pemuda botak bertubuh kekar itu membawa batang besi di punggungnya dan memancarkan aura liar seperti binatang buas. Begitu pertandingan dimulai, Ling Kong bergerak secepat kilat. Serangannya ganas dan penuh tekanan. Pu Sichong mencoba melawan dengan pedang panjangnya, namun perbedaan kekuatan terlalu besar. Dalam 2 langkah singkat, Ling Kong memukulnya hingga terlempar dan muntah darah. Kemenangan itu begitu telak sehingga banyak murid tersadar bahwa posisi 10 besar mungkin akan berubah drastis tahun ini. Di tribun penonton, Lu Ming memperhatikan dengan saksama. Ia merasakan tekanan dari kekuatan Ling Kong, namun bukannya gentar, semangat juang justru menyala di matanya. Kompetisi ini semakin menarik, lawan-lawan yang kuat bermunculan, dan jalan menuju puncak semakin menantang. Dalam hati Lu Ming, tekad untuk melangkah lebih jauh semakin menguat, seolah takdirnya memang ditakdirkan untuk bersaing dengan para raja pendatang baru itu. Bab 117. Pertarungan berlanjut tanpa jeda. Duan Mu Yunyang yang menempati peringkat kedua segera menunjukkan mengapa namanya begitu ditakuti. Lawannya Du He yang berada di posisi ke-17 dan bahkan lebih kuat daripada Pu Sichong, tidak mampu bertahan lama. Hanya dengan 1 tebasan pedang, Du He dikalahkan sepenuhnya. Tebasan itu seolah membelah langit dan bumi, memancarkan tekanan yang membuat banyak murid terdiam. Tidak seorang pun tahu seberapa besar kekuatan yang telah digunakan Duan Mu Yunyang. Namun satu hal pasti, serangan itu mengerikan. Kompetisi semakin sengit. Mereka yang berhasil masuk 30 besar memang bukan petarung biasa. Ada pertarungan yang berlangsung ratusan hingga hampir 1000 jurus sebelum pemenang ditentukan. Namun ada pula duel yang berakhir dalam 1 gerakan saja. Zhang Muyun dengan santai menumbangkan lawannya hanya dengan 1 telapak tangan. Bu Xingkai dan Duan Gang pun menunjukkan dominasi yang sama. Perhatian Lu Ming sempat tertuju pada Bu Xingkai, pengguna tombak yang dijuluki tombak pertama di antara murid perunggu. Meski sekte terkenal dengan pedangnya, banyak pula ahli senjata lain yang bersinar. Zhang Muyun dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1, Duan Mu Yunyang sebagai pedang pertama, dan Bu Xingkai sebagai tombak pertama. Akhirnya giliran Lu Ming tiba. Ia akan menghadapi Gucing, peringkat ke-12 dari Aula Naga Biru. Banyak murid berbisik bahwa perjalanan Lu Ming mungkin akan terhenti di sini. Sebagian memperkirakan ia hanya mampu bertahan beberapa jurus. Lu Ming melangkah ke arena dengan tenang. Pangsi berteriak penuh keyakinan, dan Lu Ming membalas dengan senyum ringan. Mulan dan yang lain mencoba bersikap tenang, namun di balik wajah mereka tersimpan harapan tersembunyi. Gucing berdiri berhadapan dengan Lu Ming. Jubah ungu panjangnya berkibar pelan, pedang tersandang di punggungnya. Aura panas samar terpancar dari tubuhnya. Begitu pertandingan dimulai, Gucing langsung menghunus pedang dan mengaktifkan jurus andalannya. Ratusan ki pedang merah menyala menyebar seperti api yang melahap padang rumput, menutup setiap celah pelarian. Teknik pedang tingkat rendah kelas hitam itu telah mencapai tahap keempat. Gelombang demi gelombang serangan datang tanpa henti. Lu Ming tidak mundur. Tombaknya menyapu horizontal, menghancurkan sebagian ki pedang. Namun seperti percikan kecil yang membakar seluruh padang, lebih banyak energi pedang kembali muncul. Mata Lu Ming berkilat. Ia melompat dan mengayunkan tombaknya dari bawah ke atas, membuka celah di lautan api pedang. Lalu dengan teriakan dalam hati, ia menurunkan serangan penghancur gunung. Ki esensialnya yang 3 kali lebih padat mengalir deras ke dalam tombak. Tubuh fisiknya yang telah mencapai tahap kedua menopang ledakan kekuatan itu. Ledakan dahsyat mengguncang arena. Seluruh ki pedang tersapu bersih. Tubuh Gucing bergetar hebat dan terpaksa mundur belasan langkah. Suara keterkejutan terdengar dari segala arah. Lu Ming mematahkan teknik pedang itu dengan kekuatan brutal yang langsung dan efektif. Wajah Gucing berubah serius. Ia menyadari bahwa lawannya jauh melampaui perkiraan. Tanpa ragu, ia mengaktifkan jurus rahasia yang semula hendak disimpan untuk 10 besar. Tubuhnya melonjak ke udara. Api merah menyala membungkus dirinya. Kobaran itu menyebar ke segala arah dan menyentuh tanah, menciptakan lautan api yang mengepung Lu Ming. Sangkar api terbentuk, membakar ki asli sebagai bahan bakar. Teknik rahasia ini tidak memiliki tingkatan,
namun kekuatannya luar biasa dan penuh risiko. Api menyala tinggi, menutup setiap jalur keluar. Di tengah kobaran itu, mata Luming justru berbinar penuh semangat. Teknik rahasia memang menakjubkan, namun ia tidak gentar. Api mungkin mampu membakar padang rumput, tetapi baginya, kobaran itu hanyalah rintangan yang harus ditembus. Senyum percaya diri terukir di wajahnya saat ia bersiap menghancurkan sangkar api dan melangkah lebih jauh di jalan Sang Kaisar Naga. Bab 118. Tombak panjang Luming mulai diayunkan dengan gerakan cepat. Angin berdesir kencang ketika tombak bercorak api itu berputar di tangannya dan berubah seakan menjadi wujud naga api yang hidup. Api di sekeliling arena bergerak mengikuti irama tombaknya. Nyala api naik dan turun, kemudian terseret oleh kekuatan tombak dan menyatu membentuk naga api raksasa yang melingkar di sekitar dirinya. Luming berdiri di tengah lautan api. Naga-naga api menari di sekelilingnya. Sosoknya tampak seperti dewa api yang turun ke dunia untuk menguasai medan pertarungan. Ia mengayunkan tombak ke langit dan memerintahkan naga api itu melesat ke udara. Naga api berputar tinggi, menembus awan, lalu berkelindan di ketinggian sebelum akhirnya menghilang perlahan dan berubah menjadi energi yang kembali ke langit dan bumi. Arena yang tadi dipenuhi kobaran api kini kembali tenang. Sangkar api yang sebelumnya mengurung telah hancur dan tidak lagi tersisa. Guqing terdiam lama. Setelah menarik napas dalam, ia tersenyum pahit dan mengakui kekalahan. Ia menyadari jika tombak itu tadi diarahkan kepadanya, ia akan terluka parah, bahkan kehilangan nyawa karena kondisi tubuhnya yang sudah lemah setelah menggunakan teknik rahasia. Ia menyampaikan kekaguman dan mengakui bahwa Luming memang jauh lebih unggul. Luming hanya tersenyum dan berkata ia hanya beruntung. Guqing berharap Luming mampu masuk 10 besar sebelum meninggalkan arena. Kemenangan itu kembali diraih Luming. Para murid dari 4 aula terdiam. Mereka tidak lagi memiliki tenaga untuk bersorak. Bibir mereka bergetar menyaksikan kemenangan demi kemenangan yang diraih lawannya. Mereka yang sebelumnya yakin Luming akan kalah kini merasa seakan ditampar oleh kenyataan berulang kali. Wajah mereka memerah menahan rasa malu. Di area aula Harimau Putih, wajah Lu Yao dan Lu Yunxiong tampak muram. Ada ketakutan yang terselip di mata mereka ketika melihat perkembangan kekuatan Luming yang melaju sangat cepat. Lu Yao mengepalkan tangan dan menenangkan dirinya dengan keyakinan bahwa Luming masih belum sejajar dengan Duan Mulin. Ia terus mengulang kata itu dalam hati untuk menenangkan kecemasan. Tetua berjubah perak mengumumkan kemenangan Luming di arena. Suasana langsung riuh oleh gemuruh diskusi para hadirin. Luming kembali ke tempat duduknya dengan langkah tenang dan tersenyum kepada Mulan. Ia berkata dengan nada penuh keyakinan bahwa ia telah membuktikan dirinya dan mengingatkan bahwa Mulan yang menyarankannya ikut kompetisi. Jika ia berhasil, itu juga bukti ketepatan penilaian Mulan. Mulan membalas dengan senyum dan menyebut Luming masih terlalu dini untuk berbangga. Ia menegaskan agar Luming terlebih dahulu masuk 10 besar sebelum memikirkan hal lain. Luming bertanya tentang hadiah untuk posisi 10 besar. Mulan tersenyum dan bertanya hadiah seperti apa yang diinginkan. Luming menjawab dengan nada ringan bahwa ia menginginkan hadiah apapun yang ia kehendaki. Mulan memutar mata dan berkata, Luming boleh memenuhi syarat apapun asalkan mampu meraih juara pertama dalam kompetisi ini. Mendengar itu, Luming menatapnya dengan senyum tipis dan mengingatkan bahwa kata itu sudah terucap. Jantung Mulan berdebar sesaat, namun ia segera menepis pikiran tersebut. Menurutnya, juara pertama mustahil diraih Luming, karena para peserta terkuat masih jauh di atas level kebanyakan orang. Setelah menenangkan diri, ia menyetujui janji tersebut. Para penonton memiliki pandangan yang sama. Mereka menganggap Luming mampu menembus 10 besar, tetapi untuk menjadi juara pertama hampir tidak mungkin. Kompetisi terus berlanjut hingga seluruh pertarungan utama selesai. Namun, 16 besar belum sepenuhnya final karena masih ada tahap tantangan. Tetua memilih 1 orang yang dianggap paling kuat untuk menduduki posisi ke-16. Kemudian 5 orang lainnya dipilih untuk ditantang. Pemenang dari duel itu akan mengamankan posisi dalam 16 besar. Setelah daftar ditentukan, tantangan dimulai. Tidak ada satupun peserta yang menantang Luming. Kekuatan yang ia tunjukkan sebelumnya membuat banyak orang ragu untuk menghadapi dirinya. Hari pun beranjak malam ketika seluruh tantangan berakhir dan daftar 16 besar resmi diumumkan. White Tiger Hall mendominasi dengan 7 wakil. Azure Dragon Hall memiliki 4 wakil. Vermilion Bird Hall mengirim 3 wakil. Onyx Turtle Hall hanya memperoleh 2 posisi. Guqing berhasil bangkit dan kembali masuk ke dalam 16 besar.
membuktikan bahwa ia tetap memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan. 10 jenius teratas seluruhnya berhasil menembus 16 besar tanpa terkecuali. Hari pertama kompetisi selesai. Keesokan paginya, pertarungan dilanjutkan. Undian kembali dilakukan untuk menentukan lawan masing-masing. Setelah pengundian, tetua berjubah perak mengumumkan pasangan duel yang akan bertanding. Pertandingan yang paling menarik perhatian adalah duel antara Lu Ming dan Ling Kong. Dua pendatang baru yang sama-sama menyandang gelar raja generasi baru kini harus saling berhadapan. Peserta lain yang memiliki peringkat lebih tinggi tidak dipertemukan pada tahap ini, sehingga duel ini menjadi pusat perhatian seluruh arena. Para penonton terus membahas dan menebak siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Kekuatan Lu Ming yang sebelumnya ditampilkan terlalu mencolok membuat banyak orang ragu untuk memprediksi hasil akhir. Dengan antisipasi yang memuncak, pertandingan pun dimulai. Duan Mu Yunyang bertarung lebih dahulu dan berhadapan dengan Gu Qing. Pertarungan berlangsung cepat. Gu Qing mengerahkan seluruh kekuatan untuk membentuk sangkar api, namun teknik itu berhasil ditebas dan dihancurkan oleh pedang Duan Mu Yunyang. Ia kalah dengan kekuatan yang jelas lebih unggul. Zhang Muyun, Bu Xingkai, dan Duan Gang juga naik ke arena. Mereka berhasil mengalahkan lawan masing-masing tanpa mengalami kesulitan berarti. Cheng Feichen menghadapi perlawanan yang lebih sengit. Ia baru mampu mengamankan kemenangan setelah melalui pertarungan panjang dan melelahkan. Akhirnya tibalah giliran Lu Ming dan Ling Kong pada ronde ke-7. Pertarungan antara dua sosok kuat yang sama-sama menjadi pusat perhatian seluruh hadirin pun akan segera dimulai. Bab 119. Akhirnya, tibalah giliran Lu Ming dan Ling Kong bertarung pada ronde ke-7. Seluruh arena langsung bergemuruh oleh sorakan. Di wilayah Aula Harimau Putih, suasana terasa tegang dan penuh tekanan. Duan Mu Yunyang memandang Ling Kong dengan sikap dingin, berharap ia tidak ragu dan mampu melumpuhkan Lu Ming. Namun Ling Kong sama sekali tidak menunjukkan sikap tunduk. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan bawahan keluarga Duan Mu dan tidak akan menerima perintah dengan nada merendahkan. Meskipun demikian, Ling Kong tetap berniat mengerahkan seluruh kekuatannya. Bukan demi keluarga Duan Mu, melainkan karena ia mengakui Lu Ming sebagai lawan yang layak. Dengan sikap arogan namun penuh semangat tempur, ia melesat menuju arena. Para murid keluarga Duan Mu hanya bisa menggerutu, menyadari bahwa Ling Kong adalah sosok liar yang sulit dikendalikan, namun Duan Mu Yunyang tetap yakin bahwa cepat atau lambat Ling Kong akan tunduk. Di atas arena, Lu Ming dan Ling Kong berdiri saling berhadapan. Dari sisi Aula Burung Vermilion, sorakan dukungan untuk Lu Ming menggema, sementara Aula Harimau Putih tidak mau kalah memberikan semangat kepada Ling Kong. Ketegangan di antara kedua kubu semakin memanas, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Ling Kong memandang Lu Ming dengan tatapan buas. Ia menyadari bahwa Lu Ming belum pernah mengerahkan seluruh kekuatannya dan menantangnya untuk bertarung tanpa menahan diri. Lu Ming menyambut tantangan itu dengan senyum tenang. Semangat bertarung di antara keduanya langsung meledak. Dalam sekejap, kedua sosok itu bergerak bersamaan. Arena bergetar hebat ketika tongkat besi Ling Kong dan tombak panjang Lu Ming bertabrakan. Dentuman keras mengguncang udara, seolah dua makhluk purba saling menghantam. Cahaya merah dan kuning meledak di titik benturan, menciptakan badai energi yang menyapu sekeliling arena. Bahkan para penonton yang berada ratusan meter jauhnya masih merasakan terpaan angin yang kuat. Banyak murid tercengang. Satu benturan saja sudah menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui batas master tingkat biasa. Setelah saling bertukar serangan, keduanya sama-sama terdorong mundur beberapa langkah. Lu Ming segera menyadari bahwa kekuatan fisik Ling Kong sangat mengerikan. Tubuhnya telah mencapai tingkat atas kelas 2, dan penguasaan teknik bela dirinya tidak kalah darinya. Dengan kekuatan 60% saja, jelas Lu Ming tidak akan mampu menang. Ling Kong kembali meraung dan menyerbu dengan kecepatan tinggi. Otot-ototnya mengeras seperti baja. Lu Ming meningkatkan kekuatannya hingga 70% dan kembali menyambut serangan itu. Benturan berikutnya kembali mengguncang arena. Kali ini Ling Kong terlempar mundur di udara, sementara Lu Ming hanya sedikit bergoyang. Keunggulan mulai terlihat di pihak Lu Ming, namun Ling Kong sama sekali tidak gentar. Ia terus menyerang seperti binatang buas yang mengamuk. Dalam waktu singkat, keduanya telah bertukar lebih dari selusin jurus. Seluruh penonton menahan napas, menyaksikan pertarungan yang brutal dan langsung, penuh kekuatan murni tanpa tipu daya. Beberapa jenius peringkat atas dari keempat aula menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan yang ditampilkan Lu Ming dan Ling Kong sudah mendekati level mereka sendiri. Setelah satu benturan lagi,
Lingkong terpaksa mundur dan berhenti sejenak. Ia justru tertawa keras, mengakui gaya bertarung Lu-Ming yang lurus dan maskulin, berbeda dari para kultivator yang hanya mengandalkan teknik tubuh licik. Semangat bertarung Lu-Ming pun semakin membara. Namun Lingkong segera menunjukkan bahwa pertarungan ini belum berakhir. Aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Cahaya merah darah menyelimuti tubuhnya saat garis keturunannya meledak. Ia memiliki garis keturunan tingkat ke-6, sesuatu yang sangat langka bahkan di antara para jenius sekte. Suara letupan terdengar dari seluruh tubuhnya, tulang dan otot bergeser, tubuhnya membesar dengan cepat hingga menyerupai kera raksasa. Aura ganas dan buas pun terpancar tanpa terkendali. Teknik rahasia itu dikenal sebagai teknik binatang buas gila, sebuah teknik yang memungkinkan penggunanya memperoleh kekuatan luar biasa dengan mengorbankan stamina dan kondisi tubuh setelahnya. Seruan kaget terdengar dari tribun. Dengan kekuatan Lingkong dan teknik tersebut, tingkat kengerian kekuatan tempurnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Tanpa ragu, Lingkong menyerbu Lu-Ming dengan kecepatan yang jauh melampaui sebelumnya. Tongkat besi raksasa menghantam udara, menghasilkan suara gemuruh yang menakutkan. Menghadapi serangan itu, Lu-Ming akhirnya melepaskan seluruh kekuatan budidayanya. Ki esensial di tubuhnya meledak tanpa sisa, aura mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Getaran kuat menyebar dari arena. Para tokoh penting yang duduk di tempat kehormatan serentak berdiri, tatapan mereka dipenuhi keterkejutan. Pertarungan ini telah melampaui dugaan siapapun dan berubah menjadi bentrokan puncak yang benar-benar mengguncang sekte. Bab 120. Zhang Muyun, Duan Mu Yunyang, Bu Xingkai, dan Duan Gang berdiri hampir bersamaan. 3 orang di belakang mereka menunjukkan raut wajah yang jauh lebih serius dari sebelumnya. Benturan dahsyat kembali mengguncang arena. Tombak panjang di tangan Lu-Ming berayun dan menghantam batang besi Lingkong di udara. Ledakan ki esensial menyebar ke segala arah, menciptakan hembusan angin yang amat kuat. Beberapa murid di barisan depan yang memiliki kultivasi lebih rendah, langsung tersapu dan hampir terlempar. Jika bukan karena bantuan para murid yang lebih kuat, mereka sudah pasti jatuh dengan menyedihkan. Kekuatan serangan ini terlalu menakutkan. Tingkat daya rusaknya telah jauh melampaui ranah master biasa dan hampir menyentuh wilayah para ahli bela diri hebat. Setelah suara ledakan mereda, kedua sosok itu terdorong mundur lebih dari 10 meter dan kembali berdiri saling berhadapan. Aura tempur mereka masih bergolak hebat. Lu-Ming merasakan jantungnya berdegup kencang. Darahnya mendidih oleh gairah bertarung, ia kembali melesat maju tanpa ragu. Lingkong pun tidak mau kalah. Dengan sisa keganasan dari teknik binatang buas gila, ia kembali menerjang. Benturan demi benturan kembali terjadi. Dentuman keras terus menggema, seolah 2 dewa kuno sedang saling menghujani pukulan. Suara bentrokan memekakan telinga, memaksa para murid dengan kultivasi rendah untuk mengaktifkan seni bela diri pelindung demi bertahan. Seluruh arena dipenuhi keterkejutan. Banyak yang menyadari bahwa kekuatan tempur semacam ini biasanya hanya dimiliki oleh 5 besar peringkat perunggu. Bahkan mereka yang berada di peringkat ke-5 sebelumnya pun belum tentu mampu menunjukkan daya hancur setingkat ini. Yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa Lu-Ming baru saja bergabung pada tahun ini. Beberapa murid mulai membandingkannya dengan legenda masa lalu. Dahulu Feng Wuji pernah mencetak rekor dengan menempati peringkat ke-5 di tahun pertamanya. Kini, Lu-Ming tampak memiliki peluang untuk melampaui pencapaian itu. Pertarungan terus berlangsung. Setelah ratusan pertukaran serangan, kedua sosok akhirnya berhenti dan berdiri berhadapan. Aura Lingkong tiba-tiba melemah. Teknik rahasia dan ledakan garis keturunan yang ia gunakan telah mencapai batas waktunya. Tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya jatuh berlutut, terengah-engah. Pengakuan kekalahan Lingkong langsung memicu kehebohan. Sorakan paling keras datang dari Aula Burung Vermilion. Kemenangan ini secara praktis memastikan bahwa Lu-Ming telah resmi melangkah ke jajaran 10 besar. Bagi Aula Burung Vermilion, hasil ini sangat berarti. Untuk pertama kalinya dalam 7 hingga 8 tahun terakhir, mereka tidak lagi berada di posisi terbawah. Bahkan kali ini, mereka berhasil menempatkan 2 murid di 10 besar. Lingkong kemudian bangkit dan meninggalkan arena dengan tawa lepas. Tubuhnya telah kembali ke kondisi normal, meski jelas terlihat kelelahan. Ia masih memiliki pertandingan lain yang harus dijalani. Lu-Ming pun turun dari arena dengan napas yang mulai stabil, sementara kompetisi berlanjut hingga seluruh pertandingan hari itu selesai. Setelah kompetisi berakhir, para tetua justru menghadapi keputusan yang lebih rumit.
Mereka harus memilih 2 orang terkuat tambahan untuk melengkapi 10 besar. Dari 6 kandidat tersisa, 3 orang akan diberi kesempatan menantang 10 besar. Jika menang, mereka berhak menggantikan posisi tersebut. Setelah diskusi panjang, keputusan akhirnya dibuat. Kekuatan Ling Kong telah terbukti jelas dan tak terbantahkan, sehingga ia langsung ditempatkan di 10 besar sebagai salah satu dari 2 tambahan. 3 kandidat lainnya kemudian melayangkan tantangan. Namun tidak seorang pun memilih untuk menantang Lu Ming. Dengan berakhirnya seluruh tantangan, 10 besar tahun ini akhirnya ditetapkan. Susunannya tidak jauh berbeda dari peringkat perunggu sebelumnya. Perbedaannya hanya pada 2 nama yang tergeser dan 2 nama baru yang masuk. Sebelumnya, 10 besar terdiri dari Zhang Muyun di posisi pertama, Duan Muyunyang di posisi kedua, Bu Xingkai di posisi ketiga, Duan Gang di posisi keempat, Duan Muchen di posisi kelima, Cheng Feicheng di posisi keenam, Zhuo Yirong di posisi ketujuh, Su Song di posisi kedelapan, Dong Che di posisi kesembilan, dan Lei Dong di posisi kesepuluh. Kini, Ling Kong dan Lu Ming berhasil masuk menggantikan Su Song dan Lei Dong. Aula Harimau Putih masih mendominasi dengan 4 orang. Aula Naga Biru memiliki 3 orang. Aula Kura-Kura Hitam tinggal 1 wakil dari kelompok Duan. Aula Burung Vermilion meningkat menjadi 2 wakil. 10 besar akan saling bertanding satu sama lain. Setiap orang harus menghadapi 9 lawan lainnya. Peringkat akhir akan ditentukan berdasarkan jumlah kemenangan. Kompetisi hari ini resmi berakhir, sementara pertarungan antar 10 besar akan dimulai keesokan harinya. Mulan menyampaikan apresiasi atas pencapaian Lu Ming. Senyumnya tampak begitu lebar hingga matanya hampir menyipit. Ia berharap Lu Ming tidak merasa tertekan dan tetap bertarung seperti biasa. Namun Lu Ming justru menunjukkan keyakinan penuh. Ia menargetkan posisi juara pertama dan mengingatkan tentang hadiah yang pernah dijanjikan. Wajah Mulan sedikit memerah sebelum ia beranjak pergi, meninggalkan suasana canggung di antara Huaci dan Pangxi. Setelah itu, Lu Ming kembali ke asrama bersama rekan-rekannya. Begitu tiba, ia langsung memasuki kuil tertinggi untuk berlatih seni pengendalian senjata api. Pertarungan melawan Ling Kong memberinya banyak pencerahan. Selain jurus terakhir, ledakan garis keturunan, dan kekuatan api, ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Dengan kultivasi penuh, tubuh kelas 2 tingkat bawah, serta seni pengendalian senjata api, Lu Ming merasakan bahwa dirinya semakin dekat dengan terobosan. Dalam ketenangan latihan, tombak bercorak api di tangannya bergerak tanpa sadar, menari di udara dan memecah angin dengan suara siulan tajam. Waktu berlalu tanpa terasa. 3 jam kemudian, Lu Ming akhirnya menghentikan latihannya. Kilatan cahaya tajam muncul di matanya. Seni pengendalian senjata api yang lama terhenti di puncak tingkat keempat akhirnya menembus ke tingkat kelima, mencapai tahap kesempurnaan. Semangat tempurnya semakin berkobar. Ia mulai memikirkan 2 nama terkuat di antara 10 besar, Zhang Muyun dan Duan Muyunyang. Seberapa kuat sebenarnya mereka? Setelah itu, Lu Ming duduk bersila dan mulai mempraktikkan teknik naga perang sejati untuk menstabilkan kondisi tubuhnya. Pada saat yang sama, di aula megah Aula Harimau Putih, kepala aula duduk di kursi utama. Di bawahnya, Duan Muyunyang, Bu Xingkai, dan Duan Muchen duduk dengan sikap serius. Kepala aula menyampaikan kewaspadaan terhadap kekuatan Lu Ming yang telah mencapai tingkat mengkhawatirkan. Bu Xingkai menunjukkan kepercayaan diri penuh. Ia yakin Lu Ming bukanlah lawan sepadan dan bertekad memberinya pelajaran pahit. Duan Muyunyang pun tidak kalah yakin. Baginya, Lu Ming bukan ancaman. Target utamanya adalah Zhang Muyun dan posisi pertama. Kepala aula mengangguk puas. Jika Duan Muyunyang mampu mengalahkan Zhang Muyun kali ini, keluarga Duanmu pasti akan memberikan hadiah besar sebagai balasan.